Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ashra al-awail min Dzul Hijjah min afdalil ayyami 'ala al-itlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allamul khallaq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi makarimil akhlaq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa umura al-muslimina wal muslimat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Hari Rabu yang akan datang, 3 hari lagi, 4 hari lagi ya, itu memasuki 10 hari pertama Dzul Hijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama Dzul Hijjah ini. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Makna demi malam-malam yang 10, pertama makna sumpahnya dulu. Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, agar umat manusia memperhatikan sumpah itu. Karena penting. Kalau Allah bersumpah dengan langit, was-samaa wa ma banaha, was-samaa idzatil buruj, was-samaa wa thariq, demi langit, ada demi langit, agar manusia memperhatikan betapa langit yang Allah ciptakan itu luar biasa hebatnya. Kalau tidak ada langit, ada bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Lah bintangnya kalau segede Pulau Jawa, segede Kalimantan, nutup semuanya, bagaimana? Tapi karena ada langit, Allah menyaring. 7 lapis langit itu yang menyaring, kemudian hancur. Dari banyak benda-benda langit jatuh. Wasa untuk memperhatikan, ciptaannya luar biasa, untuk memperhatikan langit luasnya luar biasa. Kalau bumi yang kita tempati saja luar biasa demikian luas, itu di cakrawala, di langit ini bukan lagi ribuan bintang, bukan lagi jutaan, sampai miliaran. Nah itu ciptaan luar biasa. Wasama. Jadi pertama, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu agar umat manusia memperhatikan. Termasuk wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa
dan Allah yang menyempurnakannya. Itu juga supaya melihat wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat pada dirimu? Itu supaya kita melihat betapa hebatnya jaringan-jaringan yang Allah berikan. Pembuluh darah itu luasnya, panjangnya itu berapa kilometer. Setiap orang pembuluh darahnya itu luar biasa, kalau diurut itu puluhan kilometer. Satu manusia itu tersumbat sedikit kolaps. Pembuluh darah yang menuju jantung kalau diperhatikan, ini termasuk waktu fajar, waktu duha, itu sumpah semuanya. Waktu subuh, waktu siang, waktu malam, waktu asar, semuanya dijadikan sumpah oleh Allah supaya manusia memperhatikan sumpah itu. Betapa waktu itu sangat mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan walayalin hasyr, untuk memperhatikan 10 hari ini, ada wasyaf'i wal wasr, ada yang genap, ada yang ganjil, dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Sumpah ini maksudnya menurut para ulama ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk diperhatikan. 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah kita lewati, karena di Ramadan itu semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Diharapkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu akan ada Lailatul Qadar, yang amalnya orang yang menggapai Lailatul Qadar itu seperti orang yang beribadah selama kurang lebih 82 tahun, 1000 bulan. Itu untuk diperhatikan. Tetapi ulama juga sebagian besar menyatakan bahwa 10 hari ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Insyaallah hari Rabu, malam Rabu mulai, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fiha, amal soleh di hari-hari tersebut, maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah dari amal soleh di hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni al-ashra al-awail. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Dulu berjuang, berperang, orang-orang Hamas melawan Israel, meninggal syahid. Apakah orang jihad seperti itu tidak mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Qala, Rasulullah bersabda, walal jihad fi sabilillah, sampai jihad pun tidak bisa menyamai amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka ini kesempatan yang mahal.
Jihad saja tidak mengalahkan. Nah yang bisa mengalahkan ini, mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka nanti kita apa saja ibadah-ibadah yang diutamakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa kata Rasulullah, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in min dzalik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menyamai amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah seseorang keluar berjihad fisabilillah dengan semua hartanya, asetnya dijual semuanya, rumahnya dijual semua, kebunnya dijual, ya kendaraannya dijual, dibawa untuk berjihad fisabilillah. Walam yarji' min dzalika bisyai'. Kemudian dia pulang tanpa membawa apa-apa, habis semuanya. Itu yang bisa menyamai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi keutamaan ini luar biasa. Maka kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kan Ibnu Umar, artinya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah itu sudah mulai jalan dengan membaca takbir, tahmid, sampai kalau masuk pasar juga takbir, tahmid, tahlil terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus begitu. Diikuti kadang-kadang dengan para sahabat yang lainnya karena keutamaan 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Itu pendapat yang 10 hari pertama. Kalau kita gabungkan pendapat ini, kalau malamnya, nah ini ulama membedakan, maka yang paling utama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, malamnya, karena ada Lailatul Qadar. Tetapi siang malam secara mutlak 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, sayang kalau kita abaikan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjahnya itu hari Rabu, maka malam Rabu itu sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa yang kita lakukan? Nah, dengan sumpahnya Allah, kemudian dinyatakan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak ada amalan soleh yang lebih afdol daripada amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tentunya Bapak yang saya muliakan, kita perlu memaksimalkan ibadah ini di bulan Dzulhijjah ini. Amalan apa yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya di 10 hari pertama Dzulhijjah? Jangan sampai kita kelewatan, Pak. Masalah orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang bisa mengambil peluang dengan indah. Peluang, kesempatan-kesempatan mahal. Ya. Kalau kita mampu mengambil, nah itu luar biasa. Memang waktu semuanya mahal, karena kita tidak bisa beribadah kecuali dengan modal waktu. Masih hidup. Kalau sudah meninggal ya cuma amal soleh kita dan jariah kita yang mengalir terus. Sedangkan amalan-amalan baru tidak ada. Nah, amal jariah. Yang pertama, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, amalan yang paling afdol adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Jadi orang jemaah haji yang sudah berangkat, nanti ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, mereka selama 10 hari pertama Dzulhijjah itu akan melakukan umroh, terus haji. Itu amalan yang paling afdal, sangat utama. Apalagi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Surga, diampuni dosanya. Orang yang baru umroh senang sekali kalau bisa umroh. Nah, kalau nggak bisa umroh karena kita nggak punya uang, ya sudahlah. Atau kita sudah pernah haji, kalau sudah pernah haji sudah wajibannya sekali. Ya, haji yang kedua, ketiga itu sunnah, pahalanya tidak sebesar yang fardu. Jadi 100 kali ibadah haji yang sunnah tidak lebih baik daripada 1 kali ibadah haji yang fardu. Yang fardu, yang penting itu. Maka kalau Bapak melakukan yang fardu harus maksimal betul menggunakan yang fardu itu agar betul-betul ibadahnya khusyuk, menggunakan waktunya hanya untuk zikir, liyadhkur ismallah, untuk banyak zikir kepada Allah. Bagi yang haji, kita kalau yang sudah haji mendapatkan banyak amalan soleh. Udah dari berangkat dari rumahnya saja pahalanya Masya Allah, doanya mustajab. Ini jemaah haji, jemaah umrah itu keutamaannya al-hujjaju wal-ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah itu sebagai tamu Allah. Sebagai tamu Allah, Masya Allah. Ya, bapak-bapak kalau jadi tamu itu belum apa-apa sudah disiapkan air minimal itu kan. Nah, bagaimana kalau Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Dermawan, mesti Al-Jawadul Karim. Wah, kalau berdoa dikabulkan, kalau minta ampunan diampuni. Itu keutamaan orang-orang jemaah haji. Nah, kita yang enggak berhaji, bagaimana memaksimalkan ibadah-ibadah yang pahalanya seperti ibadah haji? Minimal selama 10 hari pertama Dzulhijjah, maka boleh kalau 10 hari pertama Dzulhijjah mencoba setiap hari setelah sholat jamaah subuh duduk. Kalau nggak ada pengajian, ngaji sendiri, tilawatul Quran, zikir, diperbanyak sampai syuruk. Setelah syuruk, sholat 2 rakaat, ya, baru pulang. Itu sama dengan pahala ibadah haji. Minimal, ya, bukan hari Ahad saja kalau ada pengajian. Hari-hari berikutnya boleh itu dibuat sebuah program agar jamaahnya 10 hari pertama Dzulhijjah melakukan itu sebanyak mungkin. Maksudnya Bapak Ibu yang saya muliakan, berusaha untuk memperbanyak itu, ya. Berikutnya yang perlu diperbanyak adalah kita memperbanyak zikrullah. Utamanya adalah memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Yang fardu bagaimana dilakukan secara berjamaah, yang fardu, yang biasanya sibuk-sibuk 10 hari pertama Dzulhijjah, mencoba untuk bagaimana ya mengkhususkan 10 hari pertama Dzulhijjah untuk memperbanyak ibadah. Nah, ini sholat fardu. Salat itu kalau menurut Imam Ghazali ada yang fardu, ada yang nawafil. Fardu nawafil.
Fardu yang inti, rukun. Yang nawafil ini yang tambahan. Yang nawafil beliau bagi 3. Yang pertama adalah yang sunnah. Yang sunnah. Yang kedua yang mustahabbah. Yang ketiga yang tatawwu'. Ini pembagian Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Sunnah, mustahabbah, tatawwu'. Yang sunnah adalah yang senantiasa dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah dicontohkan dan dilakukan Rasulullah rutin. Seperti sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu senantiasa dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian sholat malam, tahajud. Tahajud itu yang penting sholat setelah sholat isya. Itu namanya tahajud. Tahajud. Jadi boleh nggak sholat tahajud berupa sholat hajat, sholat taubat? Boleh. Yang penting malam hari setelah sholat isya. Walaupun belum tidur, yang penting setelah sholat isya. Itu termasuk sholat malam. Kalau seandainya sholat witir, itu masuk. Bahkan kalau witir itu dalam kondisi safar pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Safar. Dalam bepergian yang syar'i itu tidak ditinggalkan. Apa namanya? Witir itu. Jadi memperbanyak sholat, termasuk memperbanyak sholat sunnah yang tadi, yang sunnah tadi. Yang kedua yang mustahabbah. Yang mustahabbah ini Rasulullah menyebutkan keutamaannya, disebutkan keutamaannya itu. Tidak termasuk sunnah, tetapi mustahabbah. Kalau di dalam istilah mazhab Syafi'i rata-rata yang kita kenal, sholat sunnah itu ada sholat sunnah muakkadah. Nah ini yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai sunnah. Yang kedua sholat sunnah ghairu muakkadah, 2. Nah Al-Ghazali menggunakannya kata-kata mustahabbah, istilah nggak penting. Yang penting intinya. Kemudian sholat sunnah tambah, maksudnya nawafil. Yang ketiga adalah yang tatawwu'. Tatawwu' adalah sholat yang tidak dicontohkan Rasulullah dalam, maksudnya tidak rutin dilakukan Rasulullah SAW. Tidak disebutkan keutamaannya, tapi seseorang boleh sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tatawwu', yang sering dalam mazhab Syafi'i disebut sholat sunnah mutlak. Kalau pagi setelah sholat subuh berjamaah itu kan tidak ada sholat sunnah, ya karena makruh itu, sampai syuruk lewat sedikit. Tapi setelah syuruk, setelah sholat duha, kalau bapak sholat duhanya 8 rakaat, masih semangat 12 rakaat, pokoknya 2, 6 kali. Masih semangat lagi sholat, mau sholat apa pak? Karena ingin mendekatkan diri, punya hajat yang besar, punya kebutuhan yang besar untuk umat ini. Jangan sampai kemudian ditipu lagi. Sudah ditipu 10 tahun, mau ditipu lagi dengan orang-orang yang seperti itu juga. Masuk gorong-gorong lagi. Umpama. Terus memperbanyak sholat, meminta kepada Allah. Kalau umatnya banyak meminta kepada Allah, akan diberikan. Nah itu ada sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan waktu,
tapi tidak dilakukan dengan pada waktu haram atau yang makruh. Itu mutlak. Jadi bisa seorang sepanjang malam sholat terus. Setelah sholat isya kemudian sholat 2 rakaat terus sampai subuh, boleh kalau kuat. Nah itu. Tapi sholat sunnah apa yang begitu, yang tidak terkait dan Rasulullah tidak menutup itu. Ketika ada seorang sahabat dicerita, nah, mudah-mudahan masih ingat cerita ini. Seorang sahabat melayani Rasulullah SAW dari pagi, melayani. Kalau ingin sarapan diambilkan, kalau ingin wudhu diambilkan airnya, dituangkan, beliau wudhu dari pagi sampai sore. Ini hebatnya Rasulullah, kalau ada orang memberikan pelayanan seperti itu mesti akan ditawari sesuatu. Ya, model bapak-bapak juga kan, kalau ada orang datang bawa sesuatu, ya biasanya ingin mengembalikan lagi dengan apa yang ada di rumah. Adanya pisang, ya tolong bawa pisang lagi gitu, biasanya begitu. Nah, mengembalikan kebaikan orang lain. Rasulullah begitu, selalu ada orang memberikan pelayanan pada beliau seharian, maka sore hari mau pulang ditawarin, minta apa? Enak ya ada Rasul itu. Minta apa? Yang diminta, nas'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar bisa bersamamu di surga. Waduh, bersama Rasulullah di surga. Artinya derajatnya itu surga yang paling tinggi, surga Firdaus yang dipadi para al-anbiya as-siddiqin. Minta itu, kata Rasulullah SAW, karena ya Rasulullah diberikan wahyu, mengetahui makom orang ini belum layak untuk itu, belum didoakan, malahan awa khaira dzalik, cobalah minta yang lain aja. Kira-kira kalau bapak diminta begitu gimana ya? Awa khaira dzalik, coba yang lain saja. Mungkin minta agar laut di kapling aja, mungkin permintaannya atau apa. Itu Bapak Ibu ya kan, mintanya itu saja ya Rasulullah, sampai 3 kali. Awa khairu dzalik, yang lain tetap itu ya Rasulullah. Maka coba perintahnya nih kepada orang tadi, a'anni ala dzalika bikatsatis sujud. Coba bantu aku untuk bisa sampai derajat itu dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud ini apa maksudnya? Selain yang fardu cuma 5 waktu. Yang sunnah-sunnah, yang muakkadah sudah jelas, ghair muakkadah banyak. Nah ini untuk memperbanyak itu perlu ada tambahan-tambahan. Nah itu termasuknya sholat tatawwu' menurut Imam Ghazali. Menurut kitab-kitab kuning itu sebutnya sebagai sholat sunnah mutlak. Bapak Ibu sekalian, ini di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini kita perbanyak sholat hajat, sholat taubat. Boleh jadi ada yang pengen sholat tasbih. Sholat tasbih itu walaupun seumur hidup diamalkan sekali cukup. Minimal tahulah sholat tasbih. Bagaimana sholat tasbih yang benar. Ada hadisnya. Itu penting. Ya tahu, jangan sampai seumur hidup nggak pernah sholat tasbih. Biar bersama lah malam-malam sholat tasbih. Di 10 hari pertama Dzulhijjah, mengapa tidak? Itu. Wallahu alam, ini karena payung dalil dari Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang lebih afdal
daripada amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang ketiga, nih yang mahal juga ini, yaitu berpuasa selama 9 hari dari hari pertama sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya haram karena lebaran. Mengapa tidak? Ini puasa ini kan amalan yang paling afdal. Rasulullah SAW kalau ada orang meminta nasihat, ya, nasihatnya diantaranya puasa. Alaika bisawm fa innahu la mathilalah. Puasa kamu, karena puasa itu tidak ada tandingan. Ya. Pahalanya nggak ada tandingan. Karena apa? Sholat paling berapa menit? Sholat fardu itu. Sholat sunnahnya berapa menit? Ini berapa menit? Puasa ini sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu ibadah terus. Maka berpuasa selama 9 hari kita utamakan ini untuk puasa. Ya ada yang cuma hari tarwiyahnya dengan hari Arafah, ya silakan. Semuanya payung hukumnya jelas. Yang hari sudahlah, yang penting hari Arafah saja. Karena puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa sebelumnya dan diharapkan dosa tahun yang lalu dan diharapkan menghapuskan dosa tahun yang akan datang. Sudah ada jaminan kalau ada kesalahan-kesalahan tahun depan, sudah ada jaminan untuk diampuni ketika puasa sunnah Arafah. Nanti kalau ada perbedaan Arafah di Indonesia dengan Arafah di Saudi, ngikut yang mana Pak? Ada yang saya sih ngikutin Saudi karena Arafahnya di sananya umpamanya hari Jumat, ya puasanya hari Jumat. Nah, kalau di Indonesianya pas Sabtu, umpama kita kan nggak tahu nih, belum ada ketentuan di awal Dzulhijjah nanti ada Ru'yatul Hilal, dilihat sudah mulai Dzulhijjah atau belum. Ru'yatul Hilal itu di awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Dzulhijjah. Itu bagaimana mengikuti yang di sana? Ada yang kalau mengikuti yang ada, yang penting kalau ya saya itu Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah titik. 9 Dzulhijjahnya di sini hari apa? Itulah hari Arafah. Ini menurut saya. Kalau pemerintah menetapkan hari tanggal 9-nya itu hari Jumat sama dengan yang sedang haji, ya alhamdulillah. Kalau seandainya agak beda, dan sering terjadi perbedaan itu. Nah itu ya bagaimana pemerintah, karena kita punya Kementerian Agama, punya tim falak dan seterusnya, ya kita ikuti. Tapi tanggal 9. Tapi ada yang saya ngikutin yang di Mekah, saya ya silakan. Soalnya kita sholat juga nggak mengikuti Mekah. Sholat yang ngikuti mana? Di Mekah masih gelap, nah. Jadi masih jam 1, jam 2. Kita subuh di sini duluan. Sholat Jumat, karena kita waktunya begini. Ya Arafahnya sesuaikan dengan negara masing-masing. Wallahu a'lam. Termasuk awal puasa, ya, akhir puasa di masing-masing negara. Tahun kemarin alhamdulillah, nah ini luar biasa. Sebenarnya hampir ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU, tapi disatukan. Nah ini penguasa yang berhak itu. Bukan berarti kalau penguasanya salah diam aja, Pak. Jadi berpuasa selama 9 hari. Ya, berdasarkan ya hadis yang tegas, sahih, ya,
bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, biasa berpuasa di hari Asyura, dan senantiasa berpuasa di 3 hari setiap bulan. Maksudnya Ayyamul Bid. Yang biasa ke Rasulullah 10 hari, 9 hari pertama Dzulhijjah itu Rasulullah selalu puasa. Hari Asyura nanti Muharram puasa. Kemudian setiap bulannya 3 hari dari tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid selalu Rasulullah. Kecuali di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah nanti tanggal 13-nya belum boleh puasa karena masih hari tasyrik. Tanggal 14-nya masuk Ayyamul Bid. Tanggal 14, 15. Bapak Ibu sampaikan. Ini puasa. Ya kita siapkanlah untuk, karena amalan soleh yang lebih baik daripada orang berjihad fisabilillah dengan membawa semua hartanya. Tapi lillahi ta'ala. Yang ke berapa ya? Pertama haji umroh. Yang kedua memperbanyak sholat. Yang ketiga tadi puasa 9 hari. Yang keempat memperbanyak takbir dan zikir. Memperbanyak itu. Karena dalam surat Al-Hajj ayat 28 ditegaskan, liyadkur smallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyebut banyak nama Allah pada hari-hari yang diketahui. Hari-hari yang diketahui ini mengatakan itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari-hari yang diketahui juga adalah hari-hari haji. Nah, hari-hari haji. Ini yang keempat. Yang kelima, khusus untuk yang tanggal 10. Tadi dari tanggal 1 amalannya sudah jelas. Sekarang khusus yang tanggal 10, Idul Adhanya. Perlu ya berkurban pada hari nahar sampai hari tasyrik. Menyembelih kurban. Kalau di negara-negara seperti Maroko itu setiap rumah itu satu. Setiap rumah. Satu keluarga satu, tidak harus satu keluarga yang anaknya 3, istri 1, kemudian harus 5 kambing, tidak. Cukup 1. Ya. Kalau bisa 5 ekor kambing, wah luar biasa itu. Itu afdal ilmu. Ya. Di 10 hari pertama khusus tanggal 10 adalah berkurban. Nah, ukurannya apa? Hadis Rasulullah SAW bersabda begini nih. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah. Ya. Pada Idul Adha yang memiliki keluasan rezeki, falam yudhahi, kemudian tidak menyembelih kurban, fala yaqrubanna musallana, jangan dekati musalla kami. Khusus kelapangan rezeki, maksudnya bagaimana? Makan minum untuk sebulan ini, termasuk bulan depan berapa sih setiap bulan jatahnya untuk keluarga. Kalau rata-rata umpama 5 juta masih ada uangnya. Untuk bulan depan 5 juta masih ada. Untuk kebutuhan pokok, termasuk bayar listrik apa. Kemudian masih ada kelebihan. Bisa untuk membeli seekor kambing, maka hendaklah membeli seekor kambing. Yang sekarang bapak-bapak lebih cerdas. Kalau kambing itu terlalu banyak tulangnya, maka disatukan jadi seekor sapi 7 orang karena dagingnya jauh lebih banyak.
Itu pinter bapak-bapak ini. Ya. Tapi kalau yang ingin kambing, karena kambing biasanya ada tanduknya, yang inginnya bulunya yang banyak, karena ketika ditanya, ya Rasulullah, untuk udhiyah ini, untuk kurban ini, apa yang kami dapatkan? Yang kami dapatkan bahwa yang kamu dapatkan adalah bahwa setiap rambut, setiap bulu adalah satu kebajikan. Dan di 10 hari pertama Dzulhijjah maka lebih afdol. Ya, maka diutamakan kalau bisa tanggal 10 yang masuk dalam lingkaran ini, masuk dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi kalau pas adanya tanggal 11, 12, 13 enggak apa-apa. Tetap keutamaan kurbannya masih tetap. Bapak Ibu yang saya muliakan, berusaha untuk itu. Fala yaqrabana musallana, orang yang mampu kemudian tidak berkurban. Minimal itu satu keluarga satu. Tidak harus satu orang satu. Itu usaha. Yang keenam, secara umum sekarang, memperbanyak amalan soleh. Amalan soleh ini ada dengan amalan harta, ada dengan amalan yang kaitannya dengan penggunaan waktu kita, jiwa kita, diri kita. Ada yang amalan soleh yang lahir, kelihatan, seperti sedekah, membantu orang, memperhatikan anak yatim. Itu semuanya amal soleh. Ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak sekali. Dan kalau bisa yang tidak kelihatan ini lebih banyak. Kalau memungkinkan, yang nggak kelihatan apa saja Pak? Tahajud Bapak nggak kelihatan. Zikir khofi nggak kelihatan. Puasa nggak kelihatan. Puasa itu nggak kelihatan. Diperbanyak itu. Rasulullah SAW bersabda, man istata'a ayyakuna lahu khabi'um minal amali shalih falyaf'al. Kalau di antara kamu sekalian ada yang mampu, sanggup untuk beramal soleh yang tidak kelihatan, lakukan. Dan banyak waktunya. Nah, ini perintah Nabi, lakukan kalau yang mampu. Tapi yang nggak boleh disembunyikan itu zakat, nggak boleh disembunyikan. Ya. Kurban juga nggak boleh disembunyikan, kecuali kurbannya sudah, oh saya kirim ke Palestina. Jadi itu Masya Allah nggak kelihatan orang, tapi transfer saja langsung itu pada lembaga yang dipercaya, insya Allah sampai. Nggak kelihatan. Memperbanyak amal soleh, ya sedekah, membaca Al-Quran. Mengapa tidak punya target untuk 10 hari pertama Dzulhijjah saya khatamkan Quran? Artinya 1 hari 3 juz, 10 hari 30 juz, rutin saja. Apalagi punya program setiap setelah sholat fardu 1 juz, sehari 5 juz, duduk sambil niat iktikaf. Ini usaha memperbanyak silaturahim, walaupun dengan saudara-saudara ya melalui telepon, dimanfaatkan untuk pahala ya, silaturahim. Amar ma'ruf nahi mungkar, amal soleh yang banyak. Mengapa tidak? Ya ini kita ajak. Mungkin saudara-saudara kita yang belum masuk ke masjid, kita ajak. Wah, kalau Bapak bisa mengajak orang pergi ke masjid, kemudian dia rutin ke masjid, wah Bapak itu seakan-akan ya beribadahnya terus menerus itu. Selama saudara kita ini ikut nasihat Bapak luar biasa, amalannya
Maka yang paling bagus itu memang kita menyiapkan itu generasi-generasi masa depan. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Generasi yang akan datang ini untuk Indonesia ini berat. Ya, berat. Kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, masa Nabi komandan umur 17 tahun sudah jadi komandan seperti Usama. Kita 17 tahun baru ada yang belum tamat SMA. Tuh. Al-Fatih, siapa Al-Fatih? Yang menghancurkan Bizantium, Konstantinopel. Umurnya berapa? Zaman dulu itu muda-muda. Ini berbahaya. Kalau generasi akan begini terus. Jadi sejak SD itu ditanamkan untuk jadi pemimpin. Sejak kecil. Ketika selesai SMP, SMA, mandiri. Wah, ini anak bapak ini, bapak-bapaknya yang terlalu baik ini. Luar biasa. Terlalu sayang pada anaknya. Seharusnya kalau sudah balik suruh kerja sendiri. Maksudnya sambil sekolah tapi kerja, sambil nuntut ilmu. Kalau generasinya begini terus, 22 tahun baru selesai S1, itu pun belum dapat kerja, belum bisa mandiri. Bangsa Indonesia yang akan datang bagaimana? Kita perlu memikirkan ini, generasi yang akan datang. Mulai dari SD itu acara-acaranya yang bisa mendidik mereka untuk jadi pemimpin. Karena doa ahli surga yang masih hidup, ahli surga yang masih hidup itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Niatnya kita realisasikan dalam hidup bagaimana ini? Sekali-kali ada buku bagus sekali sudah diterjemahkan. Syekh Salabi, orang Libya, tapi bukunya terkenal tentang Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu bertahan 6 abad, menguasai dunia 6 abad. Karena muda-muda yang disiapkan. Coba dibaca. Nanti mungkin saya share ringkasannya aja supaya nggak usah capek-capek. Saya share ringkasannya kepada nih Pak Suratno, pada siapa nanti, kepada Pak Haji Kiri, untuk masih muda-muda. Lah kalau begini, aduh, berat masanya. Ini berjuang. Kalau dulu Soekarno mengatakan, wah, kumpulkan 10 pemuda. Wah, itu 10 pemuda, bukan yang sudah tua-tua. Yang tua-tua sudah Tutpuri Handayani. Masa depan. Maka penting untuk memperkuat amalan-amalan soleh, termasuk menyiapkan generasi. Maka TK, SD bukan sekedar ilmu. Maka sekarang diganti lagi ya istilahnya ya, bukan PPDB ya. PPDB apa sih? Peserta didik baru, murid yang jelas itu. Murid. Dulu apa artinya istilah peserta didik baru, diganti lagi, nanti ganti menteri ganti lagi. Ini pas menteri dikdasmennya luar biasa, Pak Prof Mukti ya. Tadinya mau jadi ketua Muhammadiyah, ternyata jadi sekretaris sekjen. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, generasi yang akan datang menyiapkan. Nah, ini amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini mencoba menyiapkan anak-anak kita. Maka anak-anak SD, anak-anak SMP yang ada, cobalah direkrut, dididik dengan cara
camping dengan cara yang menyenangkan mereka, tapi dibina untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Sejak SMP itu bagus mendidik anak. Ini sudah tulu asyam sudah. Itu saya kira bisa difahami tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, kita perbanyak amalan-amalan soleh. Kalau bisa setiap pagi ya duduk di masjid untuk ngaji bersama, zikir bersama sampai syuruk selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu saja, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikuatkan lahir dan batin memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah, Prof. Ini sangat memacu energi nih. Karena izin Pak Ustadz, Prof, kalau saya salah tolong koreksi. Kalau kita compare bandingkan ibadah yang sudah kita lakukan atau akan kita lakukan atau kaidah yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan dibanding Dzulhijjah, kayaknya sih masih lebih banyak harus dilakukan dalam bulan Ramadan. Terus kalau saya boleh katakan, sebetulnya kalau kita challenge Dzulhijjah 10 hari ini, insya Allah harusnya bisa ya Prof. Amin, amin rabbal alamin. Karena kita tidak 24 jam harus puasa selama sebulan. Pertanyaan saya, tadi ada 5 kategori saya catat tadi ya. Ada tadi faedahnya dalam kita melaksanakan Ramadan, kemudian kita dulu ya. Perbanyak sholat sunnah, puasa tadi, terus takbir dan zikir, dan yang kelima adalah keempat ya. Kelima adalah sholat itu dan amal sore. Pertanyaan saya adalah kaitannya dengan amal sore. Mungkin kalau yang dari 1 sampai 5 insya Allah, karena itu adalah misi tauhid, insya Allah kita bisa taat kepada diri kita melaksanakannya. Tapi yang ke-6 ini kaitannya dengan qaulul cahaya ilahi. Dan semua yang kita lakukan dalam konteks yang ke-6 ini berhasil. Bagaimana kiat-kiatnya Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi atau cukup? Silakan dijawab. Iya, baik, terima kasih. Memang teori itu teori ya Pak Ibu. Teori itu gampang. Ya kan, keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Amalan-amalannya mulai dari berhaji dan umroh, ya, kemudian memperbanyak sholat dan seterusnya sampai beramal soleh secara umum, ya, zikir, ya, kaitan dengan silaturahim, sedekah dan seterusnya. Teori itu. Tapi setan juga enggak tinggal diam. Bapak Ibu bisa melihatkan, setan itu menggoda. Wah, luar biasa. Menyebutkan ini ada setan HP juga ini kadang-kadang nih. Kalau membuka HP terus enggak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngirim video, setelah videonya dibuka muncul video-video yang lain. Nah, setannya banyak. Godaan anak, istri, ya, keluarga dan dunia banyak sekali. Sampai Rasulullah SAW ketika Handholah itu menyatakan, wah, Handholah ini sudah munafik. Cerita kepada Abu Bakar, ini Handholah ini munafik, kalau dekat Nabi
sedang pengajian seakan-akan surga neraka terbayang, sehingga dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Tetapi kalau setelah pulang di keluarga ada yang mengeluh ini, wah, kemudian hampir lupa dengan akhirat. Itu kondisinya. Maka secara teori perintah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr untuk menjadi orang yang tidak rugi harus dimanfaatkan itu. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Pak Haji Giri melihat Pak Satori, ayo dong kita puasa sama. Satu ajakan luar biasa, senang. Kalau ada, ayo kita ini bersedekah ini itu, ada ajakan. Ayo kita memperbanyak zikir. Ayo besok kita khatam Quran. Amalan apa itu? Kebersamaan. Maka istiqomah itu syaratnya, coba dalam surat Hud, kita supaya bisa konstan ibadah ini, terus rutinitasnya rutin. Itu ternyata ada beberapa syarat. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tadghaw. Supaya mudawamah, karena amalan yang paling afdal itu kan yang mudawamah, yang terus menerus walaupun sedikit. Setiap subuh walaupun cuma 10.000 tetap sedekah, walaupun 1.000 tetap sedekah. Artinya rutinitasnya itu. Apalagi besar, wah rutin besar loh, beda lagi itu. Tetapi untuk bisa rutin ini ternyata fastaqim, istiqomah. Kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomah itu harus mengikuti manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqomah itu harus dilakukan dengan berjamaah. Ada yang mengingatkan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kalau sendiri sulit istiqomah. Ingin khatam Quran sendiri, harus kuat. Setiap hari minimal 1 juz, sebulan khatam. Tetapi kalau berjamaah, ayo kita ngadakan ini, kita hari ini 1 juz, 30 orang khatam sama-sama. Kalau bersama lebih semangat. Mudah-mudahan kalau dilakukan terus, keikhlasannya juga akan muncul, bukan karena keterpaksaan. Tapi pertama kali memang perlu kebersamaan itu. Fastaqim kama wa man taba bersama orang-orang yang tobat. Kemudian supaya bisa istiqomah, wala tadghaw, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nggak kuat. Yang rutin tapi kecil. Kalau sehari 1 juz itu kan nggak banyak. Nggak usah ingin khatam saya sebulan 5 kali, silakan. Tetapi khawatir nggak kuat. Yang istiqomah itu yang rutin. Jadi kalau ingin bisa menunaikan itu, cobalah untuk saling mengingatkan. Mengingatkan bukan berarti kemudian Bapak WA jam 3, bukan. Khawatir ada riaknya kalau WA jam 3 pagi WA. Khawatir kalau niatnya, saya sudah bangun jam 3. Itu nggak bagus sekali. Mencoba untuk menanamkan keikhlasan itu, jangan sampai pakai, apalagi umroh kemudian di dekat Ka'bah di foto apa itu, khawatir ada sesuatu yang kurang baik di hati. Wallahu a'lam Bu, mudah-mudahan bisa merealisasikan teori-teori tadi, tapi dengan kebersamaan, ya, saling tolong menolong, ya, saling mengingatkan. Manusia tempatnya lupa, al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Wa ma sumiyal insanu illa dinasihi, tidaklah manusia itu disebut insan karena sering lupa, kecuali karena sering lupa. Sering lupa sekali itu. Wallahu a'lam.